Jadi kalau stroke itu kena mental. Malamnya pada saat waktu gue sebelum gue ke rumah sakit, pas gue mau turun ke bawah, udah nyampe tangga tuh gitu. Gue mampir dulu kamar anak gue. Gue ngomong dulu sama anak-anak. Padahal mereka lagi tidur. Niat gue tuh pamit gitu. Gue pamit. Karena gue pikir, ya kan gue nggak tahu ya nih gue bakal berangkat, pulang lagi apa enggak, wallahu alam. Kita kasih solusi. Boy, lupus. Irgi Farezi. Lupus nggak gue? Lupus ya? Gue belum tahu. Coba gue mau lihat dulu. Gue grogi. Ini kita buktikan bahwa alhamdulillah Bang Irgi Farezi sudah sembuh dari stroke. Tuh. Alhamdulillah. Nanti kita bahas ya. Maksudnya kan dulu kan pas lu kena stroke ya. Ya. Ini kan agak, ya mohon maaf ya, ini kita edukasi ya. Ya. Pengkor mungkin. Kok pengkor sih? Gue waktu itu pas kena nggak begitu mencong gue, tapi ada yang kena. Gue pelo iya. Oh pelo ya istilahnya. Pelo. Ya maksudnya ngomong pelo gimana sih? R-nya susah kayak gitu-gitu. Okay. Pelo. Kalau gue lebih itu. Tapi walaupun memang sebenarnya kalau lo, gue juga lupa ya di postingan gue itu sebenarnya masih ada tuh apa namanya, pada saat waktu gue sakit itu gue nyoba untuk apa sih, kayak bikin balon. bukan endorse gitu. Karena gue gak mau tahu orang, gue pengen ngeliatinnya ke orang bahwa nggak ada apa-apa. Wah guys, ini kita bahas ya. Ini menarik ya. Jadi seorang Irgi Farezi yang idola gue dari zaman Indonesian Idol. Masya Allah. Gue sangat amazed banget bisa datengin beliau teman-teman. Ya Allah, Masya Allah. Wah beliau tuh udah host bener-bener. Beliau udah kayak bapak. Dia ini udah, aduh mau mampir ke sini tuh gue udah bersyukur banget men. Gue tuh begitu diundang ke sini aja gue, ini ada angin apaan? Gak mungkin. Masya Allah, kasih solusi itu. Salah satu podcast yang memang gue tonton dari beberapa podcast, kasih solusi yang gue tonton. Kalau ntar lu ngomong depan Daniel Mananta Network. Yes, Daniel juga salah satu yang gue tonton. Oh serius? Tapi maksud gue, emang iya lu nonton ini? Masa lu nonton sih? Nonton gue. Kan lu gak berjenggot? Emang perlu ya? Perlu berjenggot? Enggak, bercanda. Emang lo maksudnya lo pengennya orang-orang? Enggak, jangan. Ralat. Enggak, maksud gue gini. Ini bagian dari, bukan sarkas ya. Cuma kayak orang ngiranya kan, solusi hostnya begini. Wah udahlah penontonnya berarti yang Islami doang gitu. Padahal gue mah santai aja. Kemarin gue ngundang Daniel, tau gak lo sini? Rame. Gue dihujat. Kenapa dihujat? Ini gue ngomong mayoritas dulu ya. Gue gak bilang semua. Jangan mayoritas deh, kayak minim banget, setengah deh, sebagian lah. Sebagian penonton gue ketika gue declare memang bisnis, gimana cara berbisnis tidak ada pelanggaran syariat, gimana cara berbisnis tidak ada riba seperti seorang Irgi Farezi pernah melakukannya. Nanti kita tahu lah gue. Rumah lu hilang gara-gara riba. Masya Allah, ya, Masya Allah. Nanti kita bahas ya. Iya, insya Allah. Tapi maksud gue orang-orang ngiranya tuh ini tuh iya gitu. Segmented lah, hanya iya. untuk itu ya. Padahal gue mau mendeklar bahwa Muslim tuh muamalah sama siapa aja. Muslim itu dagang sama siapa aja, ngobrol sama siapa aja. Kan selama ini kan framingnya kan kalau Muslim, ini versi gue ya. Iya. Yang gue tahu tuh, udah kalau gitu berarti lu ini nggak mau sama non Muslim. Lo ini boro-boro lo dagang sama non Muslim, ngobrol aja duduk aja lo nggak mau. Iya. Nah framing Muslim itu jadi digituin bang. Nah, sehingga gue mau declare itu enggak kok, Rasul aja dagang transaksi sama orang Yahudi. Orang itu menilai itu kadang-kadang ngelihat dari penampilannya dulu, bos. Karena fisik lo dulu kan. Sorry bos. Nggak, tapi gue jujur. Nih gue bukan orang yang munafik ya. Kalau gue bilang lo jelek gue. Kalau gue bilang lo bagus, gue bilang bagus. Gitu. Oke. Gue nggak bisa gue yang pura-pura tuh bukan gue. Oke. Jadi gue nonton lo itu kasih solusi lah ya. Karena justru ngelihatnya dari hal yang sebaliknya. Apa lo tuh soft aja. Gue tahu, tapi maksudnya gue kena gitu loh. Kenapa? Iya. Sekarang pertanyaan gue, kenapa kemarin banyak yang komentar waktu lo datengin Daniel? Komentarnya maksudnya negatif atau gimana? Nggak tahu nih sudut pandang siapa yang negatif. Sudut pandang ketika dia cerita masa lalunya dia, Daniel. Ya. Cerita waktu itu pernah gue bahas di Helmi Yahya juga tuh, karena Om Helmi nanya itu.
Gimana nih Daniel Mananta dan seterusnya gitu kan. Bunyinya kurang lebih gini, misalnya dia duduk, dia cerita tentang dulunya dia kayak gini, cara dia berjalan beragama dan seterusnya. Melihat agama seperti apa gitu kan. Iya, versinya dia kan. Iya. Nah akhirnya ya yang sebagian di Muslim, gue nggak bilang lu salah ya. Maksudnya gue di sini malah gue secara normatif, jujur gue secara diplomatif gue jujur di sini gue bilang bahwa ya udah lo berarti bahan evaluasi gue aja. Nggak apa-apa. Gue nggak bilang lo salah. Lo mau komentar apapun itu kita sama-sama Muslim bro. Iya. Justru gue juga butuh Bebas, dia karena betul. untuk ngejagain track kan. Nah cuma di suatu sisi tiba-tiba langsung penyerangannya kalau gue boleh sekedar curhat ya lumayan, kayak misalnya kayak lu ngasih ruang buat non muslim berkata dengan mempromosikan di channel muslim agamanya, lu udah terwarnai lu udah membiarkan begini. Maksud gue lu bayangin deh bang, ketika ada orang non muslim datang, terserah deh lu mau bilang pembenaran atau bukan, tapi kerjanya cuma duduk terus buat gue bantai, omongan lu salah. Oh nggak kayak gitu, itu bukan Tuhan lo, itu kan cuma sekedar nabi, orang tuh Nabi Isa, kenapa lo anggap Tuhan? Dan itu bukan Islam menurut gue. Nah malah jadinya radikal kan, malah jadinya makin jadi ini udah berjenggot, intoleran, terus mau dicap apa? Iya. Malah makin membuktikan kalau ternyata oh bener nih aliran-alirannya berjenggot memang dia nggak toleransi. Daniel duduk cuma buat dihantam, Daniel duduk cuma buat dihajar. Iya. Maksud gue itu loh, kan ini kan orangnya kan tadinya pengen masuk Islam, ceritanya nih lagi belajar. Lo doain itu kan? Iya dong, iya kan? Kan gue barisan dari MLM itu kan, untuk menarik dia. Iya, insya Allah. Iya kan? Tapi masa begitu duduk dia gue bantai, logikanya kok Islam ternyata begini ya? Gak jadi tuh masuk Islam. Ya, tiap orang punya pendapat masing-masing lah. Tapi kalau menurut gue sih Islam yang gue lihat sih bukan seperti itu. Contoh soal misalnya gini deh, gue pengen negor lo, gue lebih baik negor lo itu ini nggak di depan publik, gue datengin lo, lebih baik begini. Katanya kan begitu caranya Rasul. Kok lu tahu sih bang? Loh, serius bagus. Lo bener kan? Bener. Rasulullah begitu bukan? Iya, kalau mau nasihatin empat mata, Rasulullah mau nasihatin siapapun itu nggak diumbar aibnya. Bener kan? Iya, memang begitu kan? Soalnya itu. Ya itulah. Ya gue ngeliat Islam kayak gitu. Ya. Betul kan? Betul, ketika misalnya kita rakyat mau nasihatin pemimpin. Ya. Ini versi gue yang gue baca dalilnya Soy ya. Gue nggak teriak-teriak turun ke jalan. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin gini deh. Iya betul. Kalau zaman sekarang. Rusuh maksudnya buat rusuh ya. Gue ngomongin oknum ya. Kalau zaman sekarang, kalau lo emang nggak bisa ketemu sama dia, bisa DM. Ya dong. Iya benar. Bener kan? Bukan buat kerusakan di jalanan ya. Iya. Kalau emang Allah ngizinin, Allah ridho, itu DM dibuka, terus akhirnya dibaca sama yang objeknya, terus diterima, dan akhirnya dia berubah. Alhamdulillah. Menurut gue begitu. Iya juga ya. Bener gak? Iya bener ya. Iya. Soalnya biasanya pembenarannya ketika oknum-oknum ini teriak-teriak, hancur-hancurin fasilitas dan seterusnya, nyampe ke sana, misalnya kan gak didengar. Nanti kita bilang, kok cara nasihatin lu begitu? Padahal Rasul udah bilang 4 mata. Dia balikin lagi, bos, hari gini zamannya teknologi bos. Hari gini udah modern. Iya. Gue nyamperin dia boro-boro ke istana bisa masuk ke dalam. Makanya cara kita untuk Nah, padahal tadi dibilang lah presiden kita kan atau pemimpin kita kan ada sosial media ya. Iya. Kan ada yang namanya itu kan. DM. Kalau lo bilang katanya hari gini hari udah maju, udah teknologi mereka nggak akan dengerin aspirasi kita, ya lo DM aja. Iya. Bener gak sih? Iya juga. Biar gak ketinggalan zaman ya kan. DM aja bos ya kan. Bener gak? Bener. Siapapun kalau emang dia yang operate bisa aja di DM. Iya. Oke lah. Anyway, Bang Irgi Fahrezi sudah hadir di sini. Ceritanya gue banyak ya di media-media, gue nggak tahu lo mau klarifikasi atau gimana. Apa? Gue nggak ngerti sebenarnya nih. Gue diundang ke sini karena apa? Gue nggak ngerti gue. Yang pertama gue mau ngajakin lo bisnis aja sih. Alhamdulillah. Enggak bukan otak gue kayak cuan mulai. Enggak bukan. Ulang ya ralat ya. Yang pertama gue mau klarifikasi deh. Maksudnya berita yang beredar kan tentang lo katanya abis sepedahannya 75 km tiba-tiba stroke. Tiba-tiba abis stroke terus sembuhnya karena abis sholat Jumat. Ya. Maksud gue ini cocok sama audiens gue, yaitu banyak orang dapat solusi mungkin gara-gara ya apapun, cerita orang,
atau mungkin media, edukasi dari mana apa segala macam. Cuma ini kan sebenarnya bisa diceritain ya, dalam artian kasus yang terjadi kayak misalnya stroke dan seterusnya, ini gimana sih awal mulanya, terus sampai akhirnya bisa sembuh. Terus ada juga yang mungkin ya belum dibuka di luaran sana, seorang lo nih Bang, yaitu terkait dulu pernah bisnis. Nah itu kan kita mau gali, menyebabkan pikiran. Orang mau nyari cuan ini jadi pikiran. Nah, jadi solusinya di mana gitu pada saat itu kan? Mau bisnis gitu kan? Poinnya gini. Apa jangan-jangan stroke itu gara-gara stres? Ini gara-gara Daniel sebenarnya. Gimana sih? Awalnya itu gue nongol tempat Daniel. Gara-garanya gue itu waktu itu lagi ngejenguk si Indra Bekti. Oh iya. Nah, Bekti itu kan sebenarnya dibilang katanya bukan stroke, alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi gue juga baru tahu. Jadi cuman gejalanya itu gue paham karena gue pernah ngalamin itu. Jadi pada saat waktu kejadian tuh gini, Indra itu kan katanya serangan, muncul di media kan. Gue lagi nyetir ke Cianjur gue, gitu. Terus bini gue dari belakang, yang itu Indra katanya stroke. Terus gue, masa sih, gitu kan? Terus gue karena lagi macet juga kan, kadang-kadang berhenti. Pas lagi berhenti gue baca gitu loh. Terus Indra tuh hari itu ulang tahun kan, langsung gue ke spion, prank. Itu prank, tuh anak lagi ulang tahun, gue bilang gitu kan. Gitu gue bilang. Ya kan habis gue pikir gitu kan, anak-anak sekarang kan gitu kan. Oh, iya. Mana yang harus dipercaya, dikit-dikit prank gitu. Iya, ulang tahun momennya kan. Terus gitu ya gue penasaran lagi kan, gue lihat lagi ternyata banyak di beberapa media nih nongol, bener Indra nih katanya ada serangan lah gitu, intinya gitu. Nah terus gue makin curiga. Pas di situ ditulis ditemuinnya itu pada saat waktu dia lagi di kamar mandi. Gue gak lanjutin tuh. Gue langsung ini anak pasti lagi ngeden. Gue langsung nebak. Gue gak ngelanjutin beritanya. Gue bilang sama bini gue, hubungannya apa ngeden sama stroke? Jadi pada saat waktu gue sakit sekalipun sebenarnya kan lo ngeden itu kan mungkin pemicu supaya lu tidak terjadi tekanan kan. Makanya pembuluh darahnya dia pecah. Waktu kalau gue penyempitan sebenarnya, tapi lepas lagi lah gitu. Memang dibilangnya Mas atau Pak waktu itu kalau mau ke belakang jangan ngeden ya. Terus gimana keluar tuh si Ucup? Tunggu dulu. Gimana caranya? Tunggu dulu. Ini kalau disambung-sambungin ya. Kenapa di Islam kalau buang air itu bagusnya duduk jongkok. Duduk jongkok gitu ya. Itu dia. Ternyata itu. Oh lebih neken ya? Lu tanpa harus ngeden, dia kan akan ketekan sendiri kan, karena perut lu udah ketekuk kan. Di situ gue, masya Allah ya. Islam sedetail itu loh. Betul. Ya kan? Tapi gue anyway gue nebak aja. Pas gue baca lagi, bener. Dia ngeden, pecah pembuluh darah. Oh, iya kan. Makanya gue nggak bisa langsung nengok ke Indra karena gue lagi on the way ke Cianjur. Pulang dari Cianjur gue telepon si manajernya Roy. Roy kan Roy Manela. Lu kan manajer gue juga. Lah kan gue Inback. Oh gitu. Makanya gue kenal Fitrop kan di Inback Manajemen. Inback kan Indra Bekti Manajemen. Iya. Nah gue Allahyarham siapa? Agung Hercules. Iya almarhum. Fitrop. Iya. Cowboy Junior. Iya betul. Nah itu kan semua kita barisan-barisan Inback semua. Oke, lanjut. Anyway, Roy ini kan memang teman main basket gue lah gitu. Iya, basket banget tuh. Jadi akhirnya gue teleponan sama dia, baru Roy, kapan gue bisa nengok? Gue bilang gitu kan. Ya udah Gi, nanti kita atur waktunya. Gi, kalau bisa hari ini bisa nggak lo katanya? Disatuin sama si Daniel. Nggak sengaja akhirnya memang kita ketemu di sana, ngobrol aja biasa ngobrol. Terus akhirnya gue cerita, emang gue pernah punya pengalaman nih, gue bilang gitu. Kenapa? Akhirnya gue cerita, gue pernah stroke lah 2 tahun yang lalu. Persisnya itu bulan anak-anak masuk sekolah tuh apa? Pasti Juni Juli ya. Oh pernah kena? Kok gue nggak tahu ya? Iya. Lama lu nggak ngomong-ngomong pas kena bang? Enggak. Hah? Buat apa? Maksudnya mau ngomong sama siapa maksud gue? Ngomong sama siapa? Sama lu? Sama media gitu? Hello. Biar pansos. Enggak gini nih. Ini gue
Gue klarifikasi sebentar. Nah ini berarti ini klarifikasi bener nih. Apa? Pada nyampe ke gue, lu di Daniel, rame itu tang tong. Sampai bini gue juga nanya, karena kan mungkin kita sama-sama media kan, jadi tempat bercerita lah, bergibah, bercerita lah. Yeah. Oke. Loh, ini baru tahu gue. 2020 gue. Loh, bentar. Soalnya ada yang bilang. Iya, gue ngomongin sisi negatif dulu ya. Ini oknum lah. Iya. Sorry nih bang, sorry banget nih. Sorry. Makanya gue nanya nih, no offense ya. Bang itu Irgi begini. Undang aja. Tapi lucu ya, maksudnya kan sekarang udah sehat. Kenapa pas ceritanya pas sehat? Apa mau pansos ya? You know what I mean, netizen ya. Sebentar, makanya ini gue baru tahu nih. Ini kita bongkar sini semua teman-teman ya, yang sebenarnya yang pemikiran lu yang kotor semua. Sebentar. Iya, maksud gue kok pas banget. Kena stroke, cerita. Lah, kondisi sehat. Kenapa bercerita di Daniel? Oh, sekarang kami mungkin di media-media jadi tempat bersandar mungkin kan? Kiranya begitu. Gue harus klarifikasi sama Irgi. Gitu dong. Karena sebagai host gue waktu dulu gue ngisi di acara lo kan di Trans TV tuh, gue harus klarifikasi nih. Satu. Dan yang kedua, berita di media apa? Semuanya setelah melakukan sholat Jumat. Ada lagi oknum bilang, netizen mempelintir, berarti selama ini gak pernah sholat dong bang. Sebentar, kok bawa-bawa Islam? Enak banget di zaman sekarang kalau mau naik bawa-bawa Islam. Oh, mau masuk Ramadan katanya. Insya Allah ya. Parah ya. Enggak, makanya gue baru mau tahu. Sebentar. Ternyata jangan gibah itu. Jangan gibah. Irgi bilang 2020. Gue aja kaget lah. Buktinya 2020. Selama 3 tahun ini lo nggak ngomong kok kolesterol. Lah, berarti di mana pansosnya kan gitu ya? Enggak, makanya ini gue harus klarifikasi nih. Ternyata kan 3 tahun lu gak ngomong. Lu sendirian berjuang mungkin. Nanti kita bahas deh. Baru ketahuan sekarang. Soalnya di situ tuh netizen langsung sumbu pendek. Lu itu baik-baik aja ngobrol. Kagak pelok. Kagak begini. Kok baru langsung tiba-tiba habis sakit naik. Kena kasus naik. Iya. Gue pengen tahu yang benerannya dulu deh. Gimana sih? Gak ngerti gue. 2020 terus. Gimana ya? 2020 emang gue kena nih serangan. Terus gue lupa lah, kalau nggak salah waktu itu, ya itulah persis waktu itu anak-anak baru mulai masuk sekolah online, kan pertama kali. Oh iya bener. Jadi persis di hari itu, jadi gini, besoknya anak-anak sekolah online, kebetulan anak gue kan swasta. Besoknya anak-anak sekolah online, sehari sebelumnya gue kena, gitu loh. Oke. Gue kena kena stroke, terus apa? Gitu. Apa tanda-tandanya? Jadi gini, gue memang sebenarnya hari itu gue susah ya ngomongnya, kebanyakan ini nih, gue jadi banyakan pikiran. Kenapa? Apa? Tenang. Jadi hari itu gue lagi main game pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi sekitar jam 8 lah gitu. Karena gue udah bangun tuh kalau nggak salah sekitar jam 2, jam 3. Everyday gue selalu begitu. Kenapa? Banyak pikiran. Pasca rumah hilang? Belum. Sebelum itu, tapi kan menjelang. Udah ada tanda-tandanya lah gitu loh. Jadi gue udah tahu bahwa gue punya masalah gitu loh. Jadi masalah itu yang akhirnya gue pikirin gitu. Kenapa masalah ini terjadi sama gue? Gimana anak istri gue? Kayak gitulah. Umumnya laki-laki. Umumnya seorang bapak lah gitu. Oke. Jadi gue banyak pikiran dan lain sebagainya. Terus udah gitu hari itu gue lagi main game di bawah. Tiba-tiba jam 8-an gitu bini gue turun. Jadi gue udah bangun pagi, subuh. Terus akhirnya gue main game, bini gue turun. Terus dia bilang gini, yang tolong dong pindahin ini nih apa namanya, di tangga tuh ada pot dari tanah liat gitu. Potnya doang tapi ada tanamannya sih. Pindahin ke itu, ke mana, ke teras. Kan hari itu ibu-ibu lagi pada hobi tanaman dong ya. Iya benar. Gue pindahin, begitu gue pindahin, memang kok pas gue angkat kok berat banget gitu ya. Nah terus gue paksa, akhirnya gue taruh di atas bangku. Setelah itu tiba-tiba gue langsung hilang keseimbangan gue. Hilang keseimbangan yang bener-bener ya. Goyang aja gitu. Ini kenapa nih gue bilang? Kenapa ya gue bilang?
Akhirnya gue duduk tuh di situ di sofa karena jaraknya deket banget, paling 2 langkah lah gitu. Gue diam. Terus gue bilang sama bini gue, kenapa ini kok gue ini ya goyang-goyang banget, gue bilang gitu. Kenapa sih? Gak tahu nih, gue kayak gak seimbang aja gitu. Terus udah aja gue lupain aja itu. Terus gue keinget, tolong dong panggil anak-anak, gue bilang gitu. Besok nih sekolah kan, anak-anak pada gondrong semua kan. Kan hari ini doang nih waktunya untuk potong rambut. Panggil, gue bilang gitu. Akhirnya ya udah mereka pada turun, mereka masuk mobil deh gitu. Gue pergi, gue nyetir. Kan lagi oleng bang, lu nekat juga nyetir. Kapan gue punya pengalaman masalah itu kan nggak tahu gue. Oke. Gue nggak punya pengalaman, gue juga nggak tahu orang bini gue pikir juga itu apaan, hilang keseimbangan doang. Bukan gitu. vertigo ya? Vertigo tuh muter ya? Kalau vertigo setahu gue muter gitu loh. Oke. Orang mabok juga gak bisa minum kagak ya kan, makan apa-apa juga enggak ya kan. Pokoknya hilang keseimbangan aja, aneh gitu loh gue pikir. Terus ya udah, gue nyetir mobil ke barbershop lah. Rumah gue tuh dari ke barbershop sekitar 3 kilo kali ya. Dari Pondok Labu gue ke Cirende lah gitu. Oke. Nah, terus gitu, pas waktu sampai di sana. Biasanya memang gue selalu turun karena gue pasti akan ngeliatin anak gue dipotongnya gimana, gue arahin lah si capsternya gitu. Hari itu karena gue tahu gue lagi oleng gitu, gue tidur, ayah di mobil ya, gitu. Gue tiduran. Terus gitu anak gue potong 3-3-nya, yang paling kecil keluar, ayah udah gitu. Pas gue lihat, waduh nih kok potongannya kurang oke nih. Karena gak dikontrol. Gak dikontrol ya kan, tahu jadi. Iya bener. Akhirnya gue turun. Pas gue turun masih oleng gue. Ayah gak hilang-hilang ya olengnya gitu. Terus gitu udah, akhirnya gue ngomong sama si capsternya, tolong dong gini. Ayah masuk lagi mobil ya gitu. Udah gue masuk lagi ke mobil, gue tunggu di mobil, tetap gue tidur, merem gitu kan. Setelah selesai mereka masuk mobil, gue jalan lagi. Tapi memang kata anak gue bawa mobilnya itu tuh yang belok-belok. Terus kecepatannya itu bener-bener di bawah normal lah gitu. Mungkin di bawah 20 km per jam kali. Pelan amat ya? Sangat pelan. Karena kan gue tahu ini gue takutnya nabrak, gue takutnya jeblos. Sementara gue bawa anak kan gitu loh. Zigzag tuh? Katanya begitu. Selama perjalanan? Yoi. Wah ngeri banget. Pelan-pelan. Nyampe lah gue ke rumah. Nyampe ke rumah karena waktu itu udah zamannya pandemi. Jadi memang kalau untuk ke dokter itu kan kita agak takut ya ke rumah sakit dan lain sebagainya, ketemu orang lah gitu. Jadi akhirnya gue tiduran di kamar gue, terus halo dok aja kali ya gue bilang gitu ke bini gue gitu. Ya udah gue pergi halo dok, terus dokternya bilang Pak coba tolong di tensi katanya gitu. Larinya ke tensi kan dia bilang. Memang gue udah ada darah tinggi sebelumnya. Oke. Gue udah ada darah tinggi. Terus udah gitu tensi, gue panggil bini gue yang ini mana tensimeternya mana, kan ada yang digital tuh gitu. Ada coba ambilin gini. Bagus, baterainya habis. Mantap. Udah lagi urgent nih. Mantap. Baterainya habis bos. Terus gitu udah. Tapi kan gue nggak ada kepikiran apa sih hubungannya sama tensi gitu. Udahlah, bini gue bilang udah deh antara beli baterai juga males kan. Udah langsung ke rumah sakit aja. Mayapada deket kan. Oke. Diantar ke Mayapada sama bini gue, ya dia yang nyetir lah gitu. Terus dia gitu, di situ gue udah nggak bisa jalan, gue udah langsung minta kursi roda tuh, karena udah bener-bener goyang banget, gue goyang banget. Oke. Udah di rumah sakit tuh kebetulan kok rame karena lagi ada diskon PCR, jadi macet. Bini gue parkir, terus gitu, bini gue bilang udah ya tensi doang kita kabur. Karena ngeri nih kayaknya banyak orang gitu kan. 2020 tuh ya. Terus gitu cuman sama orangnya udah selesai tensi tinggi. Gue diarahin ke tempat tidur gitu. Bini gue turun begitu masuk udah berapa? Tensinya tinggi kan. Ya udah. Kita keluar ya, orang kita cuma minta tensi. Udah tuh akhirnya bini gue keluar bawa gue. Terus gitu gue udah pegangan sama bini gue. Sampai ke lobi. Maksudnya bini gue kan diambil mobil terus ke lobi lagi gitu ya. Cuman karena macet dia bilang parkirnya deket, kamu kuat nggak jalan katanya gitu. Yaudah deh bismillah gue bilang gitu. Yaudah masih pegangan akhirnya gue jalan. Tapi itu udah bener-bener nggak kuat ya. Pas nyampein mobil untungnya bini gue feeling udah nyiapin plastik dia. Oke. Begitu gue duduk jackpot. Wah bener kejadian tuh jackpot. Wah masya Allah deh. Udah nyampe rumah bini gue mulai kepikiran kan. Dia nelpon abang gue.
pas nelpon abang gue tuh langsung udah bilang sama Igi, kan gue di rumah panggil Igi. Bilang sama Igi, pokoknya kita ke gue bawa ke rumah sakit Pertamina. Jam 5 gue ke rumah sakit Pertamina, itu bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah ngeplek tangan gue nih. Oh, kondisinya tuh berangsur-angsur tuh, yang sebelah kiri lemas gue. Oh, dari atas ya? Dari atas. Oh, jadi kan intinya kan kalau stroke itu kan berarti setengah badan, sebelahnya itu kayak mati rasa, lemes apa ya, gimana ya? Nggak mati rasa. Apa gue namanya? dicubit, jadi pokoknya gini deh, motoriknya keganggu. Motoriknya keganggu. Jadi gue nggak bisa merintahin otak gue untuk begini nih. Untuk ngebuka ini aja nggak bisa. Oh, udah di level itu ya? Di level Dan dari atas ke bawah pelan-pelan apa sekaligus? Pokoknya udah lama-lama kok lemes aja, nggak bisa, nggak ada daya untuk gini tuh, nggak bisa. Boro-boro begini nggak bisa gue, nggak bisa ngapa-ngapain. Okay. Udah tuh, cuman gue masih nggak tahu ini kenapa. Udah dibawa rumah sakit, turun dari mobil udah pakai kursi roda, akhirnya diituin kan ke UGD kan, di tidurin, tapi deg-degan kan, rumah sakit kan zaman itu lagi menyeramkan. Iya kan? Lagi, angka lagi tinggi tuh, COVID bukan lagi. Gue ya Allah, yaudah bismillah aja deh, gue pikir gitu. Udah. Nah terus gitu gue dicek, ditensi dan lain sebagainya. Tapi kan kedengeran kan si dokter ngomong apa. Bini gue akhirnya nyusul tuh ke rumah sakit, karena gue berangkatnya sama abang gue doang. Pas bini gue dateng, ngobrol sama si dokternya, kedengeran tuh, iya bu, ini kayaknya bapak sempat ada penyumbatan terus lepas lagi. Jadi boleh disimpulkan bisa jadi bapak ini gejala stroke. Des. Wow. Yang gue cuma gini, cuman melongo aja gue. Masa depan gue gimana? Enggak sih, lebih bukan ke gue, anak-anak gue gimana ya, Der? Ya kita kalau udah punya anak pasti mikirnya, kita udah, kalau kita sih udah nggak dipikirin, tapi anak-anak kita gitu. Udah, gue udah mikir ya. Udah tuh, terus akhirnya gue disuruh dirawat. Gimana? Nggak mau gue. Kok nggak mau? Nggak mau aja gue. Ngeri. Lagi karena ngeri aja. Kondisi dan seterusnya. Iya, dan di rumah juga lagi nggak ada pembantu gitu. Gue pulang. Udah, akhirnya bilang sama dokter pulang. Bini gue tanda tangan. Pulang. Udah, ini rumah sakitnya ngeri nih, gue bilang gitu kan. Karena maksudnya rame banget kan gitu kan, rumah sakit itu rame banget. Gue pulang, besoknya gue dibawa lagi ke rumah sakit yang memang mertua gue sempat dirawat hari itu di situ. Rumah sakitnya baru, bersih dan sepi. Itu yang penting. Oke. Dibawa ke sana, terus dibawa ke dokter internis, cek persis kayak orang stroke aja gitu, maksudnya kayak misalnya sorry Den. Jadi lo cuma disuruh neken ke bawah, coba lo neken ke bawah. Oh gini. Oke. Dia akan ini ngecek stroke nih kalau kayak gini. Oh ini apa? Kalau lo nggak bisa nahan, ya tandanya lo ada gangguan. Oh. Gitu. Itu salah satunya. Di sebaliknya kayak gitu lah. Udah sama, vonisnya juga sama, gejala stroke. Jadi gue udah gitu aja. Gue udah stroke ya. Oke, Bu. Ini udah harus dirawat. Nggak mau lagi. Gue minta pulang. Bini gue akhirnya udah tanda tangan sama dokter. Dokter ngizinin, terus gitu dokternya bilang gini. Tapi gini ya Bu ya, janjian. Kalau Bapak nanti, jadi kayaknya itu dikasih obat, gue lupa waktu itu dikasih obat juga. Terus gitu, tapi kalau misalnya nanti Ibu harus tiap jam kalau nggak salah cek tensi Bapak. Kalau tensi Bapak itu naik tinggi, udah nggak ada istilah lagi, harus dibawa karena itu berbahaya Bu. Oke. Bisa. Iya. Iyalah. Gitu. Terus udah, gue pulang. Terus gitu. Sebelum gue pulang, gue memang ke kasir kan, maksudnya bini gue bayar dan lain sebagainya. Gitu. Itu memang aneh sih, tiba-tiba ada telepon dari Sofi Navita. Oh, Pongki. Sofi itu kan geng gue di Lupus lah. Kita nih masih punya grup sama-sama. Jarang kita chit-chat, tapi masih silaturahmi lah gitu. Nggak tahu kenapa sih Sofi tiba-tiba nelpon. Dan itu zamannya pandemi kan jarang juga orang silaturahmi gini ketemu aja kan. Kayaknya kalau kita ditelepon aja sama teman lama, kenapa nih gitu kan. Karena kita udah jarang ketemu orang. Gue angkat, gue udah mulai pelok di situ. Jadi, sorry Sof, gue bilang gitu. Kenapa lagi? Sorry gue lagi di rumah sakit gitu. Jadi akhirnya, yaudah lu kelarin. Tutup telepon, gue pikir ya udah selesai begitu aja kan.
Nggak taunya dia punya feeling nggak enak sama gue. Ini si Irgi pasti sakit, dan menurut dia bilang ini pasti nih anak sakitnya nggak biasa, dia bilang gitu. Dia konfirmasi sama Indra Brasko, suaminya Mona Ratuliu, kan itu kayak kita juga gitu kan. Nah, Indra Mona itu satu geng juga sama Mesia Siregar dan juga Baby. Ya kan. Baby kebetulan deket juga sama gue, udah kayak saudara lah. Kita pernah satu manajemen, dan kebetulan tetangga gue. Deket banget. Rumahnya tuh jalan kaki lah gitu. Terus dikonfirmasi ke Indra, kenapa Beb si Irgi kata gitu. Kenapa emang orang gak apa-apa, katanya orang gak apa-apa. Udah gitu, enggak gitu. Katanya dia sakit gini. Emang gue sama bini gue tuh gak ngomong ke siapa-siapa. Udah. Kita gak usah ngomong ke siapa-siapa, gue bilang gitu. Ya udah, bini gue juga ikut nurut sama gue. Udah gitu, pas gue pulang, terus tiba-tiba kalau nggak salah setelah maghrib itu datanglah Baby sama Mesia. Jadi dia ngeliat kan kondisi gue. Terus apa katanya dokter? Iya gini Beb, gini kata bini gue. Ya gejala stroke dan lain sebagainya. Itu si Baby gue inget banget. Baby tuh kan tukang bercanda ya. Dia tuh ngomongnya serius, kayak ya memang kayak kelihatan kayak agak kecewa lah gitu. Lo kebangetan nih Gi, lo kebangetan lo berdua katanya. Maksudnya? Nggak ngomong-ngomong. Tersinggung. Ya gue gak tahu tersinggung apa enggak. Tapi bagi dia, kita tuh bukan siapa-siapa Gi. Apapun yang terjadi sama lo berdua, insya Allah kalau memang kita bisa nolong atau kita bisa ngapain lah gitu, ya kita bantu gitu loh. Nah hari itu kan memang ketahuan gue tuh gak mau ke rumah sakit. Lo kenapa sih gak mau dirawat gitu? Kasihan anak-anak, gue bilang gitu. Di rumah gak ada yang nunggu, gue bilang gitu. Gue cuma gitu aja karena gue gak nyaman aja gitu loh. Maksudnya ninggalin anak-anak. Udah. Terus si Baby bilang, udah dah, kalau lo udah harus ke rumah sakit, jam berapapun lo telepon gue sama atau Mesia, lo tinggalin anak-anak. Lo gak usah pikirin, kita yang jagain, dia bilang gitu. Gak usah mikir sampai makannya dan lain sebagainya. Makanan kita yang provide, dia bilang gitu kan. Nah gue tidur, terus jam 2 pagi kebangun karena memang mau ke belakang. Jadi gue mau buang air kecil lah gitu. Di situ gue udah dipapah sama bini gue. Gue harus dipapah sama bini gue. Masya Allah ya. Untuk bukanya aja udah gak bisa gue. Udah di level itu? Bukan. Waduh. Wah itu Masya Allah Der. Jadi bener-bener apa yang lo kerjain itu gak bisa lo kerjain pakai satu bagian ternyata. Masya Allah. Jadi udah bini gue begitu gue bangun dia langsung keinget sama dokter kan. Cek dulu sebelum turun dari tempat tidur, cek dulu tensinya. Dicek lah gue. Baru bangun melek kan begitu dicek harusnya bagus dong. Ya maksudnya normal lah gitu. 200 bagus. 200 nih. Wah. Tinggi banget ya. Ngeri banget. Ya kalau gak salah 200an bawahnya juga. Bawahnya berapa? Sama lah 100 something lah. Wah, gitu. Gila. Masya Allah. Dan gue gak pusing. Kok bisa? Gak mungkin lah. Itu yang bahaya deh. Oh malah itu bahaya ya? Iya. Jadi kalau lo tensi tinggi tapi lo gak ngerasain apa-apa, itu yang bahaya. Kemana larinya bahaya itu apa maksudnya? Pecah tiba-tiba gitu? Apapun. Bisa lo juga ya lewat. Itu yang makanya kan lo suka talk show kali ya sama dokter atau macam-macam. Ada beberapa penyakit mematikan yang tidak menular. Coba apa aja lo yang lo tahu? Oh iya. Jantung, stroke, kanker dan lain sebagainya. Ya kan? Diabetes ya? Diabetes. Oh iya. Kan? Salah satunya nebeng ke gue. Oh iya. Nyampir ke gue. Udahlah anyway udah. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit. Terus si Baby emang iya kan dia kan kalong kan. Habis subuh dia baru tidur biasanya. Musik. Ya musisi ya kan. Ya. Nah udah. Akhirnya gue ke rumah sakit. Di rumah sakit memang kan peraturan juga ketat kan. Gak boleh sembarangan orang nengok dan lain sebagainya. Terus gue di rumah sakit ditemenin sama bini gue. Udahlah gue di rumah sakit tuh kalau gak salah 4 hari. Memang tujuannya dari dokter itu lebih untuk menstabilkan kondisi tensi gue dulu lah gitu. Setelah itu barulah ada terapi dan lain sebagainya. Rencananya kan begitu. Nah pada saat waktu gue hari keberapa gue lupa lah gitu. Terus gitu bini gue memang dia. Oh salahnya gue hari itu waktu pas di Pertamina gue pernah posting. Stupidnya gue lagi dirawat. Infusnya gue posting di story gitu kan. Terus gue bilang, akhirnya gue delete memang. Gak berapa lama gue delete. Apaan sih gue pansos banget gitu loh. Gue delete lah pokoknya gitu. Udah.
Terus dia gitu, tapi ternyata udah ada beberapa orang yang akhirnya ngelihat. Salah satunya temen gue, sahabat gue lah gitu. Dia udah kayak saudara sama gue. Namanya Putri. Terus dia ngubungin bini gue tuh, lupa waktu itu di hari ke berapa gitu. Dia ngubungin bini gue, terus dia gitu video call. Nah salahnya itu bini gue itu gini ke gue, yang Uti, dia bilang gitu. Nah gue lagi makan kan, Uti, terus dia giniin ke gue. Oh kelihatan ininya. Enggak. Dia jadi pas gue ngeliat dia, jadi kalau stroke itu kena mental. Nangis jadi gue bilang, Uti, gue minta maaf ya, gue bilang gitu. Gue setiap ketemu orang atau ngelihat orang atau ke teman gue yang tahu gitu, gue minta maaf. Karena gue nggak tahu, mungkin gue akan bentar lagi kali. Udah sampai ke level itu. Jadi gini loh, malamnya pada saat waktu gue sebelum gue ke rumah sakit, jadi kan bini gue bilang tensi tinggi, kita harus ke rumah sakit. Telepon baby, udah beres, berangkat lo berdua, katanya. Udah. Pas mau, kan kamar gue di atas, pas gue mau turun ke bawah, terus udah nyampe tangga tuh gitu, karena dipegangin sama bini gue. Tunggu. Gue mampir dulu kamar anak gue. Kan kamar anak gue tuh connecting lah gitu. Mereka ada masih tidur berdua waktu itu. Gue ngomong dulu sama anak-anak, padahal mereka lagi tidur. Gue pamit gue. Dan itu gue pamit. Exactly niat gue tuh pamit gitu. Cuman walaupun gue nggak, kalau nggak salah mereka nggak bangun gitu ya. Gue cuma pegang gitu doang. Aduh, gue ngerasain lagi sebagai punya anak tuh. Jadi gue pamit, gue bener pamit karena gue pikir, ya kan gue nggak tahu ya nih gue bakal berangkat pulang lagi apa enggak, walau alam. Soalnya gue tahu bahwa ini penyakit bukan penyakit sembarang lah gitu. Udah, terus gitu akhirnya gue berangkat, gue dirawat sampai akhirnya itu telepon itu terjadi lah gitu ya sama si temen gue ini. Nah temen gue ini kebetulan lagi liburan sama keluarganya. Keluarganya ini memang deket banget sama gue. Bapaknya itu memang ya udah kayak bokap gue lah gitu. Dia juga nganggap anak ke gue gitu. Akhirnya tahu karena temen gue ini juga begitu gue nangis, dia juga ikutan nangis. Ketahuan lah sama bapaknya. Kenapa kamu nangis? Irgi pak, katanya gitu. Dia cerita lah, gue stroke. Bapaknya langsung WhatsApp atau telepon, gue lupa. Irgi, kamu jangan down, dia bilang gitu. Om pulang dari Bandung, kamu ikut om, dia bilang gitu. Iya om gitu. Gue memang gue deket banget sama dia. Om ada pengobatan yang om lihat sendiri waktu itu, insya Allah kamu bisa diobatin, dia bilang gitu. Gue iya aja der, boro-boro gitu. Tapi ya gue nggak, udahlah. Itu kan fitrah manusia pasti berpikir bahwa ini berat banget kali sembuh nih gitu kan. Kita ngomong matematika kita dulu nih ya. Dalam hati gue gini, mau dibawa kemana juga kalau yang bisa nyembuhin ya tetap aja Allah. Gue pikir gitu. Udah gue apa ya tahap kayak gitulah. Udah gue keluar dari rumah sakit, terus dia gitu mulai pelan-pelan ada beberapa orang yang tahu karena memang akhirnya terseleksi lah orang-orang yang tahu itu dengan izin kita. Contoh soal misalnya dari Baby, Indra Brasko, terus dia gitu Nola juga tahu tuh, Nola Bitri, satu gengnya mereka. Nola begitu gue nyampe, pas gue udah ada di rumah dia minta izin sama bini gue, mau nggak dibawain adalah tenaga dalam merpati putih apalah gitu. Oke, apa tuh? Jadi itulah pokoknya. Adalah dia coba pengobatan pakai merpati putih yang pakai tenaga dalam gitu. Tapi tetap aja sebenarnya dia mencoba membantu katanya pakai merpati putih, terus dia gitu. Tapi gue disuruh untuk berusaha menggerakkan ini bagian badan gue yang memang nggak bisa gerak lah gitu. Nah itu di hari pertama gue udah di rumah, jadi semalam lah gitu. Abis gue tidur di rumah, terus gitu besok paginya tuh. Jadi 2 hari berturut-turut gue didatengin si merpati putih itu. Nah di hari ketiga karena gue janji sama si om ini, sama Omul namanya. Jadi nanti kalau udah kamu oke, udah ini anytime kamu ini telepon om, kasih kabar ke om, nanti kita arrange untuk ketemuan sama ada pengobatan lah gitu di kota gitu. Nah pengobatan ini juga dia mungkin, gue nggak tahu apakah ini pengobatan alternatif atau gimana, tapi memang dia ada herbal yang dari Cina lah gitu, obat herbal dari Cina untuk diminum, diinfus. Diinfus, oke. Gitu, terus ada akupunturnya gitu.
Akhirnya gue janjian tuh, Om bisanya tanggal sekian, lewat bini gue, tanggalnya sekian gitu-gitu. Oke, ya udah kalau gitu rutenya dari rumah gue ke rumahnya dia, terus dia gitu jam 9 pagi kita udah harus ada di sana, gitu. Itu karena itu hari pertama, karena memang waktu itu dari pihak mereka, dari pihak kliniknya, oh ya dia nanti harus di terapi itu selama 10 hari berturut-turut, nggak boleh bolong. Gitu. Dan karena waktu itu pandemi, diaturin untuk ketemuan itu sebelum orang datang ke situ. Jadi gue jam 9 pagi udah ada di situ. Jadi gue pasien nomor pertama lah gitu. VVIP banget lah gitu. Gue udah datang ke sana dan itu dianterin sama bokapnya temen gue, sama nyokapnya temen gue. Semua satu rombongan. Sama anaknya beberapa, suami istri ya. Pokoknya udah kayak nganterin orang haji kali. Sama bini gue gitu. Itu udah. Nah, pas kebetulan itu hari Jumat memang Der. Itu hari Jumat tuh. Masya Allah tuh. Hari yang baik tuh. Walau alam. Pokoknya gak tahu qadarullah hari Jumat lah hari itu. Iya, hari baik. Nah, insya Allah. Jadi pada saat waktu gue diinin, berapa lama Ci? Kita manggilnya Ci. Memang gak orang Chinese gitu kan. Ininya enggak lama, orang cuman sejam katanya. Gitu bener. Memang gue dateng, gue infusnya cuman yang botol kecil gitu ya. Terus yang sebelah kiri ini gue di akupuntur gitu, dari yang sisi ini paling sekitar 20 titik kalau masalah. Walaupun dia bilang udahlah ini bisa lah nih, dia bilang gitu kan. Ini kalau saya lihat sih bisa lah, ini belum ada setahun kok. Jadi kayak gini, kalau untuk di klinik itu dia menurut dia kalau stroke yang udah melebihi sampai kayak setahun apa itu agak susah untuk mereka ya. Meskipun udah dicoba selama setahun itu ada pengobatan di terus gitu. Gak tahu, pokoknya ini case yang mereka pernah. Pokoknya bagi mereka tuh kalau kurang dari setahun masih bisa lah gitu. Jadi mungkin dia juga untuk menghibur gue gitu. Jadi supaya gue semangat. Gitu. Gue sih iya aja orang gue pengen sembuh gitu ya. Jadi gue ditusuk udah. Nah, itu hari pertama deh. Pulang dari sana ya, karena itu lagi di kota kan, banyak makanan kan, jadi temen gue pada mampir kemana-mana dulu, satu mobil kita. Nah dari situ gue balik lagi ke rumahnya dia, ke rumahnya temen gue ini dulu. Jadi gue nggak langsung pulang. Nah udah masuk siang, akhirnya sholat Jumat. Yang lain pada sholat Jumat. Akhirnya gue bilang sama bokapnya temen gue, Om, saya ikut sholat Jumat ya. Oh ya oke. Dia bilang gitu. Tapi kan gue kan dalam keadaan memang tidak berdaya lah. Ibaratnya bukan orang yang normal, jalan sendiri dan sebagainya. Dia punya satpam kan banyak gitu. Isi gitu ituin, pokoknya siapin gini, bantuin dia. Gue disiapin bangku dan lain sebagainya. Terus gitu tempat yang untuk kita duduk dan lain sebagainya itu udah disiapin di atas satu spot masjid itu. Gitu. Karena memang pandemi juga, tapi pokoknya kayak presiden nih nggak ada. Tapi maksudnya skupnya kecil lah, kecil. Udah temen gue, bokapnya temen gue itu di sana dan lain sebagainya. Gue duduk di bangku. Nah, gue dengerin ceramah. Gue masih inget sebelum gue berangkat, gue bersusah payah dari tempat tidur gue. Waktu gue mau berangkat ke berobat ini, itu kan gue mau subuh dulu kan. Nah, itu gue bersusah payah untuk bangun dari tempat tidur gue menuju kamar mandi. Gue suka bandel sama bini gue tuh, suka dimarahin gitu. Kamu gimana sih kalau mau kemana-mana tuh ngomong gitu. Gue nyoba maksain, even gue harus merangkak, it's okay gue. Karena gue pengen, masa gue nggak bisa sih, gue masih umur segini gitu. Gue pengen sembuh tapi ya udah lah gitu. Gue nggak mau ngerepotin, dasarnya nggak mau ngerepotin gitu. Nah terus gitu akhirnya gue sholat duduk aja di bawah gitu. Dan gue masih ingat di sholat itu takbir itu memang kan karena tangan gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue begini gue tarik deh. Itu gue ingat banget. Nah jadi singkat cerita, balik lagi ke rumah temen gue yang pada saat waktu gue lagi mau sholat Jumat. Nah tiba-tiba pas mau mulai sholat, terus Allahu Akbar kan mereka gitu. Gue Allahu Akbar. Kok naik gitu loh. Itu Masya Allah. Selalu gue kaget di situ. Gue berhenti sampai yang kok
ya Allah, alhamdulillah gitu. Gue miss lah gitu, miss. Kok nih pengobatannya aneh banget ya, gue pikir gitu. Terus udah tuh sholat dan lain sebagainya, gue pulang ke rumah temen gue lagi, ketemu sama bapaknya, gue bilang, Om, Masya Allah Om, kok tadi ngangkat? Maksudnya gimana? Saya tadi subuh masih inget banget Om, saya gak lupa, gue bilang gitu. Saya subuh, saya gak bisa takbir yang sebelah kiri. Tadi saya takbir bisa ngangkat. Bener kamu? Bener Om, demi Allah, gue bilang gitu. Ngapain saya bohong? Gak ada untungnya, gue bilang gitu kan. Oh gitu Ki katanya. Ya udah kamu semangat katanya. Besok kamu berangkat lagi, jangan sampai telat, terusin sampai pengobatan ini selesai katanya gitu. Ya udah, mulai dari situ mulai ada harapan. Gue ngerasa ada harapan. Oke. Ya udah gue terusin tuh. Jadi bolak-balik gue pasti jadwalnya itu dari rumah ke rumah teman gue dulu. Tapi nggak sama bokapnya kalau besokannya. Jadi diantar sama teman gue doang. Kita rame-rame ke sana, balik lagi. Nah di hari ketiga itu setelah gue pulang dari si kota ini, ya dari klinik itu, gue pulang ke arah rumah. Gue dikasih tahu sama bekas manajer gue dan juga Meisha. Dokter akupuntur ada di rumah nih, dia bilang gitu. Mau gimana nih Gi? Iya gue masih on the way gitu. Maksudnya kata bini gue yang selalu nerima telepon. Kita masih on the way ke rumah gitu. Ya udah kalau gitu nunggu di rumah Meisha aja dulu ya gitu. Iya udah. Ya udah akhirnya dia nunggu di rumah Meisha. Nyampelah gue di rumah Meisha, gue turun mobil, ya gue masih nyeret, kaki gue masih nyeret. Akhirnya gue masuk, dia gitu. Mereka lagi ngobrol, terus dia gitu, gimana nih mau diobatin di mana? Maksudnya di ininya di mana? Di rumah kamu apa udah? Ya udah di sini aja deh. Gue udah capek banget Der. Gue ngapain aja juga capek Der. Karena lo nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang namanya capek banget. Karena lo harus ngegerakin. Satu dan kedua kan numpunya banyak dibantu sama yang kanan. Asli. Iya kan, jadi dia kanan banyak bekerja jadinya, lebih effort. Nah. Udah tuh akhirnya di akupuntur sama dia itu lebih banyak banget Der. Gue nggak tahu deh, bini gue masih ada kali itu videonya. Itu dari kepala, muka, bagian sini, kuping terus sampai ke bawah gitu kan. Gue diitin, gue udah pasar aja. Yang lain bini gue sama temen-temen gue, sama Baby, Meisha, Indra sama Mona. Karena ini dokter akupuntur ini memang rekomendasi dari Mona. Gitu. Gitu. Jadi mereka lagi pada ngobrol di teras. Terus si dokter bilang gini, coba Gi, kamu berdiri. Dia bilang, gue diri lah, pelan-pelan. Berdiri pelan-pelan. Coba kamu tes jalan katanya. Ngiterin meja makan. Itu pas gue nyoba gitu, Masya Allah, nangis gue sejadi-jadi. Jalan. Gue jalannya gitu ya. Kayak pincang-pincang, cuman gue yang bisa ngerasain kan. Oh perubahannya. Si dokter bilang gini, kenapa Gi? Dok, kok saya ngerasa kayak ada tenaga ya, gue bilang gitu. Masa kamu katanya. Dia aja nggak percaya, si dokternya aja nggak amazed aja dia juga. Dia juga nggak tahu ya, pokoknya masa kamu gitu. Iya dok, saya ngerasain, saya tadi turun dari mobil masih nyeret, gue bilang gitu. Bener kamu, akhirnya udah tuh, gue duduk, sini kamu duduk lagi katanya gitu. Duduk lagi kan, terus gue bilang sama bini gue pengen nampang, di meja tuh ada garpu, gue pengen ambil, terus akhirnya dilarang sama dokter. Tunggu dulu, instruksinya semua dari saya. Udah diam aja dulu, udah. Akhirnya ditusuk lagi sama dia, nggak tahu di mana lah, macam-macam. Nah disitulah akhirnya dia bilang udah selesai tusuk itu. Di situ ada ini, di meja ada gelas kaca yang segede gini loh dari abang-abang, meja itu punya gitu, kosong. Coba kamu ambil katanya gitu, ambil pakai tangan kiri deh. Tiba-tiba gue bisa gini deh. Masya Allah. Oh itu nangis gue. Ini merinding mulu gue kalau cerita kayak gitu. Gue bisa gini deh. Masya Allah, gue bilang, gue nangis lagi tuh di situ. Terus gitu udah si dokter, oke udah. Terus gue sampai teriak-teriak tuh, yang coba lihat gitu kan ke bini gue. Terus dia gitu ditusuk lagi, diisi air sama dia full. Wah berat dong. Keangkat Der. Masya Allah. Serius? Wah itu gue nggak bisa ngomong nih Der. Akhirnya udah tuh terus di akupuntur. Sebelah mana sih aku ditusuknya yang pas di? Der apa yang semua Der.
Semua gue nggak ngerti deh, sampai ke muka, sampai kemana. Oh, di saraf-saraf, titik saraf itu ya? Ya itu dia, titik saraf. Gue nggak ngerti deh akupuntur tuh. Terus akhirnya udah tuh, gue sempet disuruh nempel ke tembok, buka baju gitu, nempel ke tembok. Tahan ya, dia bilang gitu. Ya dok, gue udah pasrah karena gue juga ngerasain progresnya kan. Terserah deh dia mau ngapain, mau belek gue, dia kayak gitu, gue bodo amat, yang penting gue sembuh. Ya, ikhtiar tuh. Ikhtiar. Tapi gue maksudnya gini, gue udah semangat di situ. Gue cuman kepikiran, ya Allah, Bismillah deh, ini buat keluarga gue, ini buat anak bini gue gitu. Terserah deh kalau emang ini jalannya, insya Allah gue jalanin. Nah gitu, gue nempel ke tembok kayak cicak gitu. Set gitu, adalah berapa second lah per sekian detik gitu, udah lagi gitu. Udah dok, ya udah. Melihat gak katanya? Gue dimasukin segini nih jarum. Hah? Kemana? Tahu di sini kali deh. Di belakang. Pinggul sini belakang. Gak ngerti gue di pinggang sini, gak ngerti. Loh rasanya apa? Ya kayak gitu aja. Ya cuma berapa detik gitu. Jarum kecil gitu. Jarum akupuntur tapi panjang. Iya kok segini, baru tahu gue ada jarum akupuntur segini. Makanya gue juga kaget, kan jarum akupuntur kan segini. Iya, tapi dia punya ini. Dia memang ahli akupuntur, memang dia spesialis lah gitu. Sampai ada yang di strum dan lain sebagainya, gue lakuin itu semua. Ya udah, akhirnya setelah itu gue jadi rajin tuh, maksudnya pengobatan itu gue iniin, gue jalanin semuanya sampai itu selesai dan lain sebagainya, sampai emang harus dilatih lah dan lain sebagainya. Jalannya karena masih miring-miring gitu, dibiasain ya dan lain sebagainya. Terus karena gue udah ngerasa ada progres yang cukup signifikan, walaupun gue miss ya, akupuntur bagi gue itu adalah pengobatan yang aneh tapi bener. Itu aneh, masya Allah lah gitu. Lepas itu mau itu mistis apa enggak, tapi menurut gue ini udah jalan yang di atas. Allah yang mau, gue mungkin dikasih kesempatan gitu. Terus udah, akhirnya gue sempat waktu itu, karena gue kan doyan main sepeda ya. Gue nyoba naik sepeda gue di depan rumah gue. Saksinya Mesia. Dari rumah gue naik sepeda walaupun gue masih gini-gini. Terus gue gue sampai rumah Mesia, terus gue muter di rumah Mesia. Walaupun gue kalau normal orang yang sehat tuh muter langsung bisa begini nih. Tapi karena gue kan hilang keseimbangan, putaran gue itu jadinya lebih gede lah gitu. Oke, nggak bisa langsung patah gitu ya? Iya. Terus Indonesia kan kalau dari depan rumah, ruang tamunya itu kacanya kelihatan. Jadi dia suka nongkrong di ruang tamu kan. Dia ngeliat gue, ya Allah, dia langsung videoin. Indonesia sih apa-apa juga langsung videoin. Ya saya tahu kok itu. Iya, saya tahu sekali. Itu di videoin sama dia, terus gitu. Dia cuma, ya Allah, masya Allah gitu. Gue juga bangga gitu, kayak mau nunjukin ke dia, alhamdulillah Messi, gue bilang gitu. Dan itu kurang lebih ya, itu dari gue nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin alhamdulillah sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Mungkin 1,5 bulan kali. Cepet loh ini hitungannya loh. Iya loh. Jadi nggak tahu ya, pokoknya gue denger ya, gue kalau gue ngomong sama orang-orang yang mungkin dia tahu itu stroke gitu ya, itu cepet loh cepet loh. Saudara gue meninggal ya, rahimahullah gitu ya, artinya menahun. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya meninggal. Maksudnya, jadi kemana-mana kan itu kan, setahunan lebih, lupa sampai 2 tahun, sampai 2 tahun tuh. Cepet banget. Cepet. Tapi ya itulah, banyak hal yang jadi pelajaran buat gue. Apa tuh? Jadi gini, satu deh gini. Pada saat waktu lo dikasih atau diilangin setengah aja sama Allah gitu ya. Ya Allah, itu berat banget. Di situ gue ngambil pelajarannya gini. Lo pada saat waktu lo dikasih sehat, dikasih mampu, lo gunain tuh bersyukurnya sama Allah dengan mungkin ibadah lah gitu. Gue akuin ibadah gue bolong-bolong deh, gitu loh. Bukannya gue gak ibadah, tapi maksud gue mungkin kan bagi gue Allah tuh lo kurang ibadah. Nih, gue beri lo gitu, setengah doang gitu. Cobain aja, masya Allah Der, dari tiduran nih untuk ngebalik begini, itu gue bisa keringetan.
Iya. Beratnya segitu gitu loh. Oh, itu yang dirasain sama teman-teman kita yang misalnya kena stroke apa segala macam ya. Makanya pada saat waktu almarhum Hilman itu kena stroke, gue semangat banget pengen nengok karena gue bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin penderita stroke lah gitu. Sorry ya, gue bukannya ngomong negatif mengenai si terapis dan lain sebagainya gitu. Terapis itu mereka punya pengalaman banyak menghadapi orang-orang stroke. Oke. Tapi kadang-kadang orang yang kena stroke itu suka digini deh, walaupun itu bercanda ya. Iya nih males nih gitu loh, nggak semangat kayak gitu-gitu ya. Disuruh jalan atau suruh terapi lah gitu ya. Males sih. Hari itu soalnya gue denger si terapisnya itu bercanda sih. Pak Hilman waktu itu males nih gitu ya. Sampai adiknya pun gitu ya, maksudnya iya Hilmannya males sih katanya gitu kan. Terus gue diam, gue bilang bukan males bos, gue bilang gitu. Berat. Oh, di situ poinnya. Bukan males. Walaupun gue yang dibilang tersinggung juga nggak tempatnya gue harus tersinggung. Tapi gue cuma mau ngasih tahu bahwa satu, orang stroke itu kena mentalnya down kan jadi. Terus kedua, itu beratnya Masya Allah Der, untuk menggerakkan apapun, name it, apa sih yang pokoknya bagian lo, dari mulai jari, dari mulai tang, apapun yang memang itu boleh dibilang lumpuh lah gitu. Itu beratnya ya Allah. Oh itu point of view-nya kita selama ini nggak tahu ya. Iya. Jadi kirain berjalan ya sudah. Oh paling ini nggak bisa ngapa-ngapain, dibantu sama satunya selesai. Tapi memang ternyata cara kerja motorik ke otak apa segala macam juga ngaruh ya bang ya. Banget. Iya kan. Untuk nyampe konekin ke sini aja mungkin. Makanya gue waktu pas sama Hilman, ya akhirnya gue jujur sama dia, Man, sorry ya gue bilang gitu. Lo harus semangat gue bilang gitu. Yuk, gue bantuin deh gue bilang gitu. Gue akhirnya cerita sama dia, Man, gue kena stroke juga kok. Kaget dia, harus digituin dia. Waktu itu makanya gue dianggap bisa berkomunikasi sama si Hilman. Waktu itu sahabat gue yang bawa ke rumah Hilman kan. Karena kamu udah pernah kena gitu, pasti nyambung nih sama Hilman. Hilman nyambung akhirnya sama gue. Man, gue nggak ngomong sama siapa-siapa kan. Iya. Karena itu udah lewat berapa tahun kali ya. Iya, karena tahu painnya kali ya, tahu kesulitannya. Jadi gue tahu kok rasanya kayak apa gitu. Tapi memang lo harus punya semangat, paling tidak semangat di dalam hati aja, gue bilang gitu. Kan ngejalaninnya berat banget ya, gue bilang gitu. Nah itu, tapi itu yang pelajaran pertama. Kedua, ya itu maksudnya emang nggak boleh sombong tuh begitu sih. Kita tuh jadi manusia nggak boleh sombong. Kalau Allah cuman ibaratnya ya, ini maaf ya Allah. Kalau Allah pengen bercandain kita aja gitu, ngisengin gini. Nih gue hilangin aja satu. Atau lo kayak kaki lo kesandung deh, kelingking lo. Iya. Masya Allah. Ya kan, gue kemarin sempet tuh kesandung kelingking aja. Sholat aja udah gak bisa berdiri. Duduk kita kan. Itu gitu maksud gue. Bang ada kisah dulu nih bang, ingat mengenai kesandung. Para sahabat aja nih. Sahabat zaman Rasul gitu kan, radhiyallahu anhum ajmain. Ketika kesandung aja ada kisah tuh. Kesandung batu tuh. Menganggapnya apa coba? Bukan kayak kita. Ini siapa sih naruh batu nih? Ini siapa sih? Mungkin komplain deh. Atau mungkin sekalinya dia ikhlas tapi aduh. Paling gitu kan. Sahabat tuh kalau udah kesandung, levelnya udah beda sama kita. Apa? Ini bentuk ujian yang Allah berikan kepada kami. Masya Allah. Udah dibilangnya udah ujian levelnya. Dan perkataan sahabat kan luar biasa. Artinya bukan main-main, itu edukatif. Jadi beneran itu ujian, memang ujian. Literally ujian. Nah jadi itu diuji, artinya mungkin habis itu dia banyakin istighfar, bertaubat gara-gara kesandung. Bukan mebel yang dari kayu jati ya. Mungkin kesandung apa, batu, sendal kita kadang selimpet tuh. Itu udah bentuk azab. Itu yang gue dapet gara-gara gini. Waktu itu kan karena gue kena stroke, gue kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue pikir emang gue udahlah nggak ada artinya lah ibaratnya gitu kan. Tapi yang ada di kepala gue itu adalah paling utama adalah anak-anak gue, karena mereka masih sekolah dan lain sebagainya. Tapi bapak lu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman keucap sama gue di rumah sakit tuh. Gitu. Gue bilang, ya karena emosional juga sih ya.
Karena gue kerja cuma bengong ya. Gue di rumah sakit gue bilang sama bini gue, yang sedih gue waktu itu. Kamu emang kalau udah mau cari yang lain silakan lah, gue bilang. Hah? Sampai bilang begitu lu? Karena gue berpikir waktu itu adalah ya udah ini waktunya gue. Gitu. Gue belum berpikir waktu itu ujian gitu. Kenapa gue yang merinding ya? Nggak, tapi artinya lu ikhlasin bahwa ke bini lu bilang bahwa kalau lu mau nikah lagi aja. Untungnya dari dulu tuh gue selalu punya prinsip bahwa semua yang ada di gue itu titipan. Even anak-anak gue, jadi istri gue, anak-anak gue itu memang mereka titipan kan gitu loh. Pada saat gue tidak berdaya apa-apa, lo jangan egois. Waktu itu gue pikir ya udahlah gue jangan egois lah gitu. Udah gue mungkin di sini tempatnya gue untuk berjuang aja gitu loh. Jadi ya udah, gue bilang gitu sama bini gue. Responnya apa? Kamu apa sih? Gitu. Oh masya Allah, gue nggak tahu ya. Bini gue itu masya Allah menurut gue. Gue sadar, alhamdulillah, bini gue bukan yang tercantik di dunia. Bini gue bukan yang terter lah gitu. Tapi dia adalah orang yang paling tepat yang emang Allah kasih ke gue. Masya Allah. Nah, gue tuh tipikal sama sih, mungkin gue turunan dari bokap ya. Segala sesuatu kadang-kadang gue disangkut pautinnya sama ada nggak sih di agama gitu. Contoh soal. Wah, ini teman nih mantep nih. Coba. Iya, makan kita bahas. Contoh. Pas mau nikah, hari baik gini. Ada nggak bos di Al-Quran? Kagak ada kan? Bohong. Bener nggak? Benar. Hari baik gini. Jangan hari Jumat gini. Ada nggak di Al-Quran? Kagak ada bos. Iya, dalil memang agama Islam harus berpatokan pada dalilnya. Ada apa nggak? Iya gitu. Gue kadang-kadang gini. Lo percaya yang, karena kan kita tahu percaya selain Allah itu kan jadinya syirik dan musyrik kan. Iya. Bener. Jadi gue pikir, gue kadang-kadang suka suka debat masalah itu sama bini gue juga sebenarnya. Kagak lah gue bilang gitu. Semua hari baik. Memang gue sih nggak menganut itu. Semua hari baik insya Allah gitu. Hal-hal kayak gitu. Sampai kayak gini. Peraturan pemerintah gini. Tapi di Al-Qurannya gimana? Bener gak? Iya. Lo diharuskan begini. Kadang-kadang gue compare-nya, ya udah, memang bener sih peraturan pemerintah seperti ini untuk kebaikan. Yang mana contohnya? Mesti peraturan yang mana? Kan kadang-kadang kita gini nih, kita lebih berpatokan sama Al-Quran sebenarnya, ada di Al-Quran. Tapi kan perintah dari pemerintah juga ditulis dalam Al-Quran, taatilah Allah, Rasul dan pemimpin. Iya. Tapi gue kadang-kadang suka yang begitu aja. Compare-nya tuh gini, grade-nya lo harus menganut ke agama lo dulu, baru ke maksudnya yang lain lah gitu. Betul. Misalnya kayak kita taat sama peraturan, tapi maksud gue peraturan di atas segalanya ini adalah perintah agama. Betul. Oh ngerti gue. Misalnya ada kita taatin dari Allah dan Rasulnya, agama di Al-Quran nih. Turun peraturan pemerintah. Kalau memang tiba-tiba peraturannya adalah menyuruh kita maksiat, apapun ya, dan seterusnya. Iya betul, karena perintahnya. Gue gak menyalahkan peraturan pemerintah. Iya, betul. Wajib intermedia melintir gitu ya. Iya. Wajib menaati pemerintah dengan hal yang ma'ruf misalnya. Ya, kecuali dia menyuruh kita untuk kemaksiatan apa segala macam. Baru tuh. Itu maksudnya kan? Iya. Dan hal kan? kebaikan, peraturan dan seterusnya. Oke. Iya. Cuma ini menarik ya ngomongin peace. Gue kayak orang bener aja. Enggak, itu bener. Iya. Tapi menarik juga. Tadi gue malah ngelihat satu yang pas lo state tentang ini bang. Kalau nggak ada contohnya, gitu kan? Nggak ada contohnya, ngapain dikerjain? Berarti kan artinya lu dari tahap itu ya, melakukan satu agama berdasarkan tuntunan Rasulullah. Enggak, gue belum sampai tahap belum. Gue masih harus belajar malu. Enggak dong, jangan ngomong gue mau Ustadz. Emang kalau menjalankan sesuatu yang ada hubungannya sama ibadah, kalau tidak ada contohnya disebut apa tuh bang? Berarti? Ya enggak juga sih, tapi maksud gue kadang-kadang mengcompare-nya ke situ. Apa biasanya? Takut kemelintir lagi. Enggak dong, bener. Enggak, tapi gue jujur ya. Enggak, coba. Ustadz tuh tempat kita belajar. Iya.
Tapi setiap kita dengar ceramah atau syiar dari Syiar. ya siapapun lah gitu. Tetap kita, ini gue juga dengar, tapi memang benar, menurut gue benar. Apa tuh? Misalnya gue dapat nih ceramah dari ustadz itu kan guru kan, tempat kita belajar. Kita sebagai muslim kewajibannya adalah cross check, ya kan? Betul. Di Al-Quran dan juga hadis. Ada nggak? Ada apa enggak? Meskipun di casingnya ustadz. Iya, gue berhak untuk misalnya lo tadi lo ngomong apa gitu dan lain sebagainya berdasarkan agama. Hadisnya apa? Doif apa enggak? Kayak gitu. Gue punya hak kayak gitu. Karena mungkin ada lagi ustadz yang lain dia ngomong yang mungkin bertolak belakang sama lo. Oh iya dong. Kan memang kita muslimnya nggak boleh belajar kayak Al-Quran dan lain sebagainya. Ini pemahaman gue. Jangan dari satu orang kan. Iya. Iya kan. Oke. Nah itu jadi bisa jadi kan masalah fikih ini kan menurut dia A, menurut yang lain B dan seterusnya gitu kan. Jadi yang gue dengar tuh bahwa lo boleh sama ustadz atau sama kiai dan lain sebagainya, kita hormat, itu pasti harus gitu. Tapi jangan kayak menganggap, mohon maaf, jadi jangan dipelintir nih. Kita jangan akhirnya kayak menuhankan, karena mohon maaf, sama sahabat Rasul aja, Masya Allah lagi tingkatan ilmunya jaraknya jauh gitu. Apalagi ke Rasulullah. Iya. Tapi kan memang kita patokannya sebagai muslim, menurut gue ya Allah sudah ngasih media nih, Al-Quran dan hadis. Bener gak sih gue? maaf koreksi kalau gue nggak, mohon maaf gue takut salah. Bener nggak, tapi beneran bang. Maksud gue ketika kita berjalan beragama dan seterusnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, terus lo ngikutin siapa? Satu. Dan yang kedua, ketika kita beragama akhirnya menganggap bahwa menurut kita benar, menurut kita baik, ya kan, apapun itu bentuknya baik. Iya, sholat subuh misalnya. Bang Irgi sholat subuh, gue ngelakuin 3 rakaat. Yang lo lihat bid'ah. Masya Allah. Enggak, tapi kalau masalah itu gue bisa jawab karena apa? Bid'ah itu adalah Masya Allah. Bismillah ya. Bid'ah itu adalah memodifikasi ibadahnya. Bukan berarti lo punya nih iPhone jadi bid'ah karena dulu gak ada. Allah. Koreksi kalau gue salah. Masya Allah. Jadi pengen mandi dulu. Bener gak? Bener gak? Ya Allah. Masya Allah kalau gue salah, mohon maaf. Bener gak? Iya. Kan sholat subuh 2 rakaat. Iya. Lalu cek aja. Tapi kan maksudnya baik. Orang gue tambahin 1 rakaat berarti pahala gue lebih banyak dong. Iya. Tapi kan memang perintahnya bukan begitu, bos. Bid'ah gak sih? Itu yang gue pahamin. Soalnya ketika kita ngelakuin seperti itu, sama aja berarti berpatokan pada atau berpikir bahwa Rasul nggak pinter dong, pinteran gue. Iya. Logikanya begitu kan? Betul. Kita melakukan sesuatu terus tiba-tiba nggak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti sama aja menganggap bahwa kayak Rasul tahu apa? Iya. Padahal Rasul bilang misalnya begini A, terus lo mau modifikasi nih, jadinya B aja. Berarti kan sama secara nggak langsung ya lah. Beliau nggak ngelakuin, berarti gue lebih hebat dong. Gue aja ngelakuin. Contohnya lo tuh udah jelas, karena itu sesuatu hal yang wajib. Terus tiba-tiba lo modifikasi, bid'ah menurut gue ya. Tapi kan banyak kalau di kita nggak bisa nutup mata lah. Banyak jadi budaya lah gitu. Tradisi lah. Apa tuh bang contohnya bang? Jadi kecil. Permen karet gue jadi takut. Lah, lo yang mulai duluan. Nah, tapi bener kan? Iya bener. Oke. Ya kan lo mulai. Jadi gue cuma mau jauh-jauh. Iya, gue cuma apa yang gue lakuin aja deh. Boleh. Coba. Pengajian di saat waktu gue mau nikah, siraman dan lain sebagainya, ada gini. Itu kan sebenarnya kalau di Al-Quran mah nggak ada. Yang gue tahu. Iya tradisi. Iya. Tradisi kan. Siraman terus didoain begini. Iya. Iya kan. Gitu. Tapi itu kan nggak ada mudaratnya dong. Baik kan? Baik. Tapi itu ibadah. Tapi kan itu kalau diibadahkan menurut dia adalah dengan siraman begini adalah bisa rezeki lancar gitu kan maksudnya kan? Ya nggak ada contohnya lah. Iya, tapi maksudnya kalau contoh lo kan sholat wajib yang lo modifikasi. Tapi kalau kayak gue, ini kan bukan sesuatu hal yang wajib. Oh, tapi memang ibadah itu, bukan?
Bukan masalah itunya, bukan Bang. ibadah. Kan niat kita memang bukan ibadah. Koreksi lagi kalau misalnya gue salah. Jadi Lo gak apa-apa. gue emang agak serem nih kasih solusi. Penontonnya banyak, Bos. Loh, enggak kan lu kan nanya. Coba kalau memang ternyata kemampuannya misalnya urusan lu nanya dalil, jangan sama gue karena ustadz yang berhak ngasih tahu dalilnya begini, halal haram, itu bukan gue. Iya. Tapi gue cuma mengimbangi obrolan ketika ini ada contohnya apa enggak. Gitu aja sih. Iya. Pokoknya sesuatu hal yang bukan ibadah tapi dilakukan itu baik. Gue juga dengar dari beberapa. Iya, misalnya handphone ibadah nih, lu pakai buat telepon, ngabarin bini lo, kan? Aku lagi di sini, niatnya baik dong. Kamu mau ini nggak? Tapi kan di zaman Rasul kan handphone nggak ada, gitu kan? Iya. Gue naik mobil, ya kan? Zaman Rasul onta. Maulid Nabi juga oke. Gue kayaknya jeblak-jeblak banget ya. Apa? Gimana? Koreksi lagi gue. Iya udah nggak terlalu baru belajar, Bos. Iya nggak nggak terlalu bilang apa sebelumnya? Nggak. Maulid Nabi merayakan hari lahir Nabi kan Rasulullah lah gitu. Oke-nya dari mana? Enggak, gini. Makanya gue nggak tahu. Maksud gue nggak sebentar. Itu kan bukan ibadah ya? Lah ibadah dong. Hah? Lah kan di saat pautinnya soal ibadah belum? Oke, kalau gitu gue minta nanya sama lo deh. Kalau memang itu ada ayatnya, ada hadisnya, kasih tahu gue. Jadi kalau gue tahu. Iya. Itu aja. Iya kan bentuknya kan lo kan maulid misalnya. Ya. Karena merayakan kelahiran Nabi. Oke? Dengan cara misalnya ada doa, zikir bersama. Pertanyaan gue, doa, zikir bersama itu ibadah bukan? Lu beribadah gak lu zikir? Iya beribadah. Terus? Iya beribadah. Tapi maksud gue bukan sesuatu hal yang kayak sholat wajib kan? Iya tapi kan itu ibadah kan? Betul. Nah kalau ada ibadah dicek kan? Tadi kan Bang Irgi bilang kalau ada ibadah ada contohnya nggak? Kalau nggak ada kenapa dilakuin? Jadi kesimpulan. Di mana nih Bang? Ininya nih. Masya Allah. Gue juga mau buang permen karet nih. Tisu dong. Allahu Akbar. Kan? Iya. Oke. Makanya gini. Iya kan. Jadi kalau gue bukan di sini bukan mau argumentasi ya. Iya paham. Cuma kan gue lebih pengen belajar. Belajar sama Ustadz. Tapi kan jadi kan lo bilang begitu. Artinya kalau memang kita melakukan sesuatu tidak ada contohnya, kan bentuknya ibadah. Ya kalau ibadah yang lebih tahu apa tuh? Kan begitu kan? Yang lebih tahu soal perkara ibadah siapa? Allah dan Rasulnya kan? Iya betul. Iya dong. Dan itu semua ada di Al-Quran dan hadis. Sebaik-baiknya petunjuk kitabullah. Ya kan? Istilahnya Quran dan hadis dan seterusnya. Nah artinya kalau memang ternyata perkara ibadah kita harus tahu dari sumbernya kan. Meskipun maksudnya baik gitu. Kayak tadi misalnya kan sempat nyinggung maulid. Ya kan kalau gue sih belum nemu dalilnya ya. Iya. Tentang perintah itu. Kalau memang cinta sama Nabi, gara-gara kelahiran Nabi, ikutin yang Nabi contohin dong. Sebagaimana aku lahir hari Senin, kata Nabi kan. Nah nyambung nih, Nabi lahir hari Senin. Oke. Terus ngapain ibadah di hari Senin? Nah ini ada ibadah bagus nih kata Rasul. Senin puasa aja. Kenapa nggak puasa aja di Senin? Kan katanya cinta sama Nabi, lahiran Nabi. Kenapa harus dirayain? Lo makin ngomong makin gak bisa jawab. Gak apa-apa Dar, gue sih ini kan pengetahuan buat gue ya, gitu loh. Kan gue nggak lagi bantah apa-apa. Tapi kalau gue nggak biasa di podcast, gue deg-degan nih kasih solusi nih. Astagfirullahaladzim. Iya kalau memang ternyata ngakunya cintanya sama Nabi, jalanin aja yang Nabi suruh. Dalam arti suruh tuh sunnah kan. Senin, Kamis, kan katanya kan merayakan hari Nabi nih. Oke, Nabi memang declare, aku lahir di hari Senin. Iya, declare. Tapi nggak ada tuh begitu Nabi lahir di hari Senin, ketemu Seninnya misalnya di tahun berapa gitu kan. Nabi umur 17 tahun, Nabi umur 20 tahun, 30 tahun di hari Senin. Sahabat gubrak. Happy birthday to you. Nggak gitu, nggak ketemu soalnya. Umar bin Khattab nggak main gitar, Ali bin Abi Thalib juga nggak main drum. Akhirnya ini nggak diedit. Lah bener kan? Iya. Gue sih gini. Abdurrahman bin Auf juga nggak nge-DJ gitu loh. Maksudnya, ternyata puasa aja gitu. Misalnya pun harus ada sesuatu yang dikerjakan. Gue akan mencari tahu terus, pokoknya gitu. Tapi yang gue pahamin selama itu nggak ada di Al-Quran dan juga hadis, rasanya
kita sebagai muslim lebih harusnya berpatokan Masya kepada Allah. itu. Betul. Karena kan memang kalau muslim itu harus yakin lah Al-Quran itu satu-satunya kitab yang memang masih asli lah sampai sekarang gitu. Maksudnya masih dijamin keasliannya. Betul nggak? Betul. Iya dong. Karena itu perkataannya bukan perkataan Nabi, bahkan lebih dari itu. Kenapa Al-Quran masih bisa bertahan dan everlasting sampai bumi ini hancur? Ya karena itu perkataan Allah. Ya. Perhatiin aja, bukan karangan Nabi Muhammad sebagaimana musuh-musuh Islam yang nyerang kita kan. Katanya ini cuma perkataannya, mimpinya Nabi Muhammad, mimpinya Muhammad nih, karangannya Muhammad dan seterusnya. Kalau karangannya Muhammad berarti yang namanya karangan bisa dipelintir dong. Benar. Nah kalau ini Nabi adalah Muhammad kan utusan. Hanya seorang utusan lah gitu. Masya Allah. Walaupun ya kan itu. Waduh, nggak sabar nih nungguin Bang Irgi jenggotan. Masya Allah. Der, kasih solusi itu emang enakan nonton nih. Enakan ditonton. Nontonnya enak loh. Kalau duduk gimana? Gue denger suara lo demen gue. Emang kenapa kalau duduk di sini? Padahal kagak panas. Di sini kursinya enak tau gak lo. Suasananya. Ilmunya belum nyampe Der. Ya oke. Mohon bimbingan. Iya sama lah. Ya kan? Ya mungkin kan kalau Bang Irgi tadi barusan cerita, ini gak ada maksud gue untuk kayak mengcounter dalam arti menjatuhkan. Sama sekali gue gak mengatakan halal, haram gitu dari tadi kan. Itu porsinya Ustadz. Gue menjawab apa yang gue tahu. Mungkin kalau gue tahu juga berdasarkan ketika gue mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, itu bukan kapasitas dan domain gue Bang. Iya betul. Biarkan itu Ustadz yang bekerja. Iya. Ya kan menyampaikan. Tapi maksud di sini adalah ketika yang gue tahu, ya sudah, gue sih tidak begitu. Gue tidak melakukannya dan seterusnya. Sampai akhirnya tadi Bang Irgi bilang seperti itu juga mungkin ada hubungannya nih. Sama hal dengan waktu dulu berbisnis. Mungkin ketika nggak tahu kan harusnya mungkin bertanya-tanya dulu, berilmu dulu. Mungkin ya, sama kayak gue juga gitu. Ketika gue berbisnis gue tanya-tanya dulu. Soft banget ya. Hah? Halus banget ya dia. Jangan dibocorin dong. Enggak, tapi gue tahu ya kan kalau yang profesinya sih kayak gitu sih ya enggak gue. Emang kece nih orang. Dahsyat ya. Buka aja sekalian, itu namanya teknik bridging kan Der. Buka aja udah. Buka aja. Tapi kece banget. Enggak bener kan. Gue tuh adore sama orang-orang yang siaran dan sebagainya. Apalagi warna suara tuh tipe gue. Oh gitu. Tapi oke, gue jawab itu. Oke ya kan. Apa sekali lagi? Iya kan. Maksudnya kan kita kan ketika melakukan sesuatu kan harusnya berilmu dulu landasannya. Sampai akhirnya bagaimana dengan lu berbisnis tuh Bang? Kan katanya kan sempat cerita mengenai dulu main ngegas-ngegas aja tanpa ilmu. Ternyata Allah takdirkan atau mungkin ya Allah kirim surat cinta dalam bentuk azab misalnya. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya lu melakukan kesalahan fatal mengakibatkan rumah lu juga harus menjadi korban gitu. Iya kan? Nah mungkin bisa cerita dikit buat teman-teman dan siapa tahu ada solusi yang bisa dijalankan sama teman-teman sehingga penonton ini yang pengusaha lebih tepatnya, oh gue nggak sendirian, ternyata begini loh cara ngeluarin kasus seperti itu dari masalah itu dan gue bisa dapat solusi gitu loh Bang. Kita kasih solusi.